Sumber daya alam Papua seperti nikel, tembaga, emas, dan energi menjadi incaran utama negara-negara adidaya dunia, terutama anggota BRICS seperti Tiongkok dan India yang memiliki kepentingan besar terhadap kekayaan alam Papua. Ketika Indonesia bergabung dengan BRICS, muncul pertanyaan besar, apakah ini menjadi harapan baru bagi masa depan Indonesia, khususnya wilayah timur seperti tanah Papua? Ataukah ini justru menjadi bayangan baru dari eksploitasi yang lebih terstruktur dan global? Dunia sekarang lagi berperang, yaitu Ukraina dan Rusia, sekarang Iran dan Israel. Dampaknya itu banyak sekali dan ekonomi menjadi salah satu dampak terbesar. Memang bergabungnya Indonesia dalam blok ekonomi besar ini membawa potensi manfaat di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Namun di balik gegap gempita nasional itu, ada satu wilayah yang paling rentan terdampak, yaitu tanah Papua. Selama puluhan tahun, masyarakat Papua hanya menjadi penonton atas pengelolaan kekayaan alamnya sendiri. Perusahaan besar, elit nasional, dan investor asing lebih banyak menikmati hasil bumi Papua, sementara masyarakat adat hanya mendapat dampak lingkungan dan sosial. Dengan potensi besar seperti mineral, kelapa sawit, dan perikanan, Papua kini menjadi sasaran empuk investor BRICS, terutama China, India, dan Rusia, yang siap menawarkan dana untuk infrastruktur, hilirisasi tambang, hingga ekspor komoditas seperti gaharu dan fishmeal. Masuknya Indonesia ke BRICS jelas membuka peluang investasi lebih luas di Papua. Negara-negara BRICS dikenal agresif dalam membiayai tambang dan infrastruktur di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, wilayah timur tanah Papua. Di bidang ekonomi, BRICS bisa membawa peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan smelter nikel. Produk perikanan dan pertanian Papua pun berpeluang menemukan pasar baru di negara-negara BRICS. Namun ancamannya juga nyata. Risiko eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan mengintai. Ini jadi hal mimpi buruk itu bagi sebagian orang asli Papua yang masih hidup bergantung dengan alam. Ketergantungan ekonomi terhadap satu atau dua negara BRICS bisa memperlemah posisi nilai tawar Papua. Proyek-proyek skala besar yang dikerjakan tanpa regulasi ketat berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan memarginalkan orang asli Papua, terutama jika tenaga kerja dari luar Papua yang mendominasi. Secara politik, Papua bisa mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat karena perannya sebagai pintu gerbang investasi BRICS. Tapi hal ini juga bisa memperbesar intervensi negara dalam pengelolaan wilayah Papua. Peningkatan kehadiran militer demi keamanan investasi, pengabaian isu HAM, serta pergeseran status politik Papua menjadi isu, dan ini bukan hal baru tapi hal lama yang bakalan saling tumpang tindih sehingga jadi kompleks. Kalau dilihat ya soal strategi ini, yang mana Indonesia mau datangkan investor di tanah Papua bisa menyebabkan tekanan internasional terhadap isu HAM di Papua bisa berkurang karena hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara BRICS yang cenderung tidak mengedepankan isu HAM dalam diplomasi mereka. Dampak sosialnya juga tak kalah serius. Peluang lapangan kerja memang ada, tapi jika tanpa affirmative action dan pelatihan keterampilan untuk orang asli Papua, maka masyarakat lokal tetap hanya jadi penonton. Pergeseran demografi akibat masuknya migran pekerja luar dari Papua bisa memperburuk kondisi sosial dan ancaman identitas budaya lokal. Ketimpangan ekonomi, konflik sosial, hingga erosi budaya adat bisa menjadi bom waktu baru bagi tanah Papua. Artinya lebih banyak proyek infrastruktur mungkin akan hadir di Papua, tapi pertanyaannya tetap sama, yaitu siapa yang diuntungkan. Negara-negara BRICS terutama Tiongkok dan India memiliki minat besar pada sumber daya alam Papua seperti nikel, tembaga, emas, dan energi. Bergabung di BRICS bisa menarik investasi lebih lanjut di sektor pertambangan dan pengelolaan mineral hilirisasi di seluruh tanah Papua. Namun yang menjadi PR untuk pejabat di seluruh tanah Papua itu, tanpa perubahan pola kebijakan, tanpa partisipasi rakyat Papua dalam proses perencanaan, Papua bisa kembali jadi korban dari pembangunan yang tak berpihak. Sejarah Freeport menjadi cermin pahit yang seharusnya tidak terulang. Karena itu, pemerintah Indonesia wajib memastikan bahwa Papua tidak hanya jadi lokasi investasi, tapi menjadi subjek aktif dalam pembangunan BRICS. Masyarakat adat harus didengar, dilibatkan, dan diberdayakan, karena BRICS bisa menjadi
jembatan emas bagi Papua, atau malah jurang baru yang lebih dalam dari sebelumnya. Satu hal yang pasti, pembangunan tanpa keadilan hanya akan memperpanjang ketimpangan dan luka sosial yang sudah lama dirasakan masyarakat Papua.